seorang perempuan muda dari salah satu suku, dikenal pemberani tapi juga sering penasaran berlebihan. Hari itu ia mengejar seekor kuda putih yang lepas dari tali ikatannya. Kudanya lari liar, cepat, dan membuat perempuan itu harus berlari sekencang mungkin, melewati padang es dan hutan yang sepi. Udara dingin menggigit, napasnya keluar jadi uap putih tebal. Setiap langkah adalah survival, setiap momen adalah petualangan, setiap rahasia ada kodenya, dan kita pecahkan bersama The Funky Code. Tapi langkah kakinya selalu salah perhitungan. Sebuah parit penuh air beku membuatnya terperosok dan jatuh. Bajunya basah, tubuhnya dingin, dan sambil mengumpat dalam hati, ia berusaha bangkit sambil melihat sekeliling. Disitulah matanya menangkap sesuatu yang asing. Di kejauhan, di pinggir danau beku, ada sebuah kapal besar, rusak parah, tertutup lumut es dan semak liar yang tumbuh dari celah kayunya. Seperti kapal yang sudah lama ditinggalkan, tapi ukurannya jelas bukan perahu kecil, tapi ini milik suku manapun. Dengan hati-hati, perempuan itu mendekat. Ia masuk ke dalam kapal yang sudah riat itu. Bau kayu busuk dan rantai berkarat memenuhi udara. Di bagian dalam, ia menemukan rantai-rantai besar yang dulunya mungkin dipakai untuk mengikat budak atau tahanan. Saat ia mengangkat salah satunya, rantai itu terlepas dan mengungkapkan sesuatu di bawahnya. Tubuh perempuan yang sudah membusuk, pakaian asing, wajah yang tak lagi dikenali. Ketika ia menoleh, barulah ia sadar kapal itu bukan kosong. Di sekitarnya tersebar sisa-sisa awak kapal yang sudah lama mati. Sebagian rusak parah, sebagian seperti membeku dalam posisi terakhir mereka saat pertempuran. Perempuan itu merasa ngeri, tapi instingnya meminta untuk memeriksa lebih jauh. Lalu saat ia mendorong tubuh besar seorang pria Viking yang sudah lama tewas, sesuatu bergerak di baliknya. Bukan hantu, bukan hewan. Ternyata di sana ada seorang anak laki-laki, kira-kira seusia 8 tahun, memegang pedang besar yang hampir sama panjang dengan tubuhnya. Matanya kosong, wajahnya pucat, dan tubuhnya gemetar hebat, seperti anak yang sudah melihat neraka dunia lebih cepat dari seharusnya. Perempuan itu perlahan menyingkirkan pedang dari tangan anak itu. Bocah itu akhirnya menangis keras, seolah semua rasa takut dan sakit yang selama ini ditahannya tumpah sekaligus. Perempuan itu meraih selimut dari tasnya, menyelimuti anak itu dan membawanya ke desa. Di desa, bocah itu langsung jadi bahan perdebatan. Kulitnya pucat, berbeda dari mereka. Ada yang bilang ia pertanda buruk, atau bahkan ada yang bersikeras bahwa anak itu mungkin akan tumbuh jadi monster seperti kaum Viking yang dulu pernah membantai mereka. Ada yang mau membunuhnya di tempat agar tidak membawa petaka. Tapi ada yang melihat bahwa itu hanya seorang anak, bukan musuh, bukan iblis, hanya bocah malang yang ditinggalkan oleh bangsanya sendiri. Kepala suku setelah mendengar semua pendapat akhirnya memutuskan anak itu tidak dibuang. Ia akan tinggal bersama mereka. Malam itu perempuan yang menemukannya menidurkan bocah itu. Saat ia tidur, mimpi buruk menghantamnya. Bocah itu teringat masa lalunya. Ia dulu bagian dari kelompok Viking yang menyerbu desa-desa penduduk asli. Ia melihat ayahnya sendiri membantai tanpa ampun. Bahkan saat bocah itu ingin menyelamatkan seorang gadis kecil dari kematian, ayahnya memaksa mengakhiri nyawa gadis itu. Bocah itu menolak, menjatuhkan pedangnya. Ayahnya menghukum dengan tamparan dan cambuk, lalu membunuh gadis itu di depan matanya. Trauma itu membekas dalam-dalam. Malam itu, bocah itu terbangun dengan napas terengah, basah oleh keringat, dan hanya bisa menatap api unggun sambil memikirkan siapa dirinya. Waktu berjalan, 15 tahun lewat, bocah itu tumbuh besar. Kini sudah jadi pria dewasa yang tangguh, dihormati oleh anak-anak di suku itu. Meski tetap ada yang mengingatkan bahwa darahnya bukan darah mereka. Mereka memanggilnya Ghost. Hidupnya terlihat tenang, tapi di dalam dirinya luka lama belum sembuh. Suatu hari, sebuah rombongan dari suku tetangga datang. Mereka datang untuk berdagang, tapi juga membawa kabar buruk. 3 kelompok pemburu dari wilayah mereka hilang karena longsor salju. Mereka kehilangan banyak orang, termasuk pewaris kepala suku.
Bersama mereka datang seorang perempuan muda, Starfire, putri dari sang pemimpin yang kecantikannya memikat mata banyak pria, termasuk Ghost. Malam itu diadakan upacara penyambutan dan ritual bagi para pemuda yang akan diangkat jadi prajurit. Kepala suku tetangga yang dikenal sebagai Pathfinder bicara tentang ramalan kuno bahwa akan ada seorang yang bukan bagian dari darah mereka yang akan menentukan nasib mereka semua. Ghost yang diam-diam mendengar sadar bahwa masa lalunya belum selesai. Ia merasa tidak pantas berada di tengah upacara. Ia memutuskan untuk mencari jalannya sendiri. Hari-hari berikutnya, Ghost tetap hidup seperti biasa. Ia melatih diri, berburu, menjaga anak-anak, bahkan diam-diam mulai dekat dengan Starfire. Tapi tanda-tanda bahaya sudah mendekat. Tanpa diketahui mereka, kapal-kapal Viking baru sudah mendekat ke daratan. Orang-orang barbar itu kembali, membawa niat yang sama seperti dulu, membunuh, membakar, dan menjara. Serangan itu datang cepat. Desa Ghost diserbu habis-habisan, api, jeritan, dan darah memenuhi malam yang beku. Ghost yang sedang berburu mendengarkan teriakan dan tiupan tanduk perang dari kejauhan. Ia berlari pulang secepat mungkin hanya untuk menemukan desanya terbakar dan keluarganya terbunuh. Ibunya angkat tewas, anak-anak terbantai, rumah-rumah rata dengan tanah. Dalam kekacauan itu, Ghost dipaksa menghadapi kenyataan paling kejam. Ayah angkatnya, satu-satunya sosok ayah yang pernah ia kenal, dipaksa berduel sampai mati oleh para Viking untuk hiburan. Ghost terlambat menyelamatkan siapapun. Viking melihatnya, menganggap wajahnya berbeda dari penduduk asli, dan memberinya kesempatan memegang pedang. Mereka ingin melihat apakah darah Viking di dalamnya masih hidup. Ghost melawan dengan penuh amarah dan kesedihan. Ia membunuh salah satu Viking, melukai yang lain, dan lari ke hutan. Perburuan dimulai. Viking mengejarnya, puluhan orang lengkap dengan kuda, panah, dan tombak. Tapi Ghost mengenal wilayahnya. Ia menggunakan hutan, rawa, salju, dan gunung sebagai senjata. Satu persatu Viking mati bukan hanya oleh pedangnya, tapi juga oleh perangkap dan akal yang ia buat dari alam. Perjalanannya bukan sekedar pelarian, itu adalah awal dari perang satu orang melawan seluruh pasukan. Ghost tahu mereka tidak akan berhenti sampai seluruh suku musnah, jadi ia memutuskan untuk memimpin mereka ke perangkap yang lebih besar. Bersama beberapa pejuang dari suku lain termasuk Starfire dan Pathfinder, mereka menyusun rencana memancing Viking ke wilayah yang mematikan, memanfaatkan medan yang keras sebagai senjata pemusnah massal. Pertempuran besar pun terjadi di lembah, di gunung, dan di danau beku. Ghost dengan semua rasa sakit dan dendamnya bertarung tanpa ampun. Ia mengelabui, memecah formasi, membunuh pimpinan mereka satu persatu, hingga akhirnya hanya tersisa satu, sang pemimpin Viking, Gunnar, seorang prajurit raksasa yang tangguh dan brutal. Duel terakhir mereka di tepi jurang salju adalah puncak dari semuanya. Dua dunia, dua takdir, dan satu nyawa yang harus berakhir. Dan sisa tenaganya, Ghost menjatuhkan Gunnar ke jurang, memulai longsor yang mengubur sisa pasukan Viking yang masih hidup. Salju menelan mereka semua, dan akhirnya untuk pertama kalinya setelah sekian lama hutan kembali sunyi. Ghost kembali ke sukunya, disambut bukan hanya sebagai penyintas tapi sebagai pahlawan. Ramalan kuno tentang orang asing yang akan membawa perubahan akhirnya terbukti. Starfire diangkat sebagai Pathfinder baru, penerus ayahnya, sementara Ghost dipandang sebagai pelindung, bukan lagi orang asing. Dunia mereka tidak sepenuhnya aman karena di dunia yang liar ancaman selalu ada. Tetapi untuk malam itu mereka bisa bernapas lega. Mereka selamat. Dan di kejauhan seekor kuda putih melintas di balik pohon-pohon bersalju, seolah jadi simbol bahwa takdir kadang datang dengan cara yang paling tidak kita duga.